Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga hingga detik ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan yang paling utama adalah kita masih diberikan ni'matul iman wal Islam, sehingga kita semua masih tetap istiqamah dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta zakat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian kali ini, kajian fikih zakat, kita masih berbicara tentang kedudukan zakat dalam rukun Islam. Sebagaimana telah disampaikan pada edisi sebelumnya, bahwasanya rukun Islam itu diibaratkan sebuah bangunan, dan kita juga telah memahami bahwa bangunan itu bisa berbentuk, bisa kelihatan indah, bahkan bisa berdiri kokoh. Itu karena berkumpulnya beberapa komponen. Demikian pula juga dalam rukun Islam. Jadi kalau diibaratkan rukun Islam itu sebagai bangunan yang indah dan kokoh, maka kita kembali kepada bangunan itu. Pertama, untuk membangun sebuah bangunan, yang paling utama yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah pondasinya. Karena pondasi inilah merupakan dasar sebuah bangunan. Kuat tidaknya bangunan itu tergantung daripada pondasinya. Nah, bagaimana dengan rukun Islam? Maka pondasi yang menjadi pondasi dalam rukun Islam itu adalah syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana telah disebutkan tadi bahwa pondasi ini menentukan kuat tidaknya sebuah bangunan. Maka demikian pula juga syahadat ini akan menentukan juga kuat tidaknya keislaman seseorang. Artinya, kalau kita ingin Islam yang ada dalam hati kita, Islam yang kita anut saat ini, merupakan keislaman yang kokoh di mata Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita betul-betul mempersiapkan pondasi yang kuat, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi perlu dipahami bahwa mengucapkan itu belum cukup. Tapi perlu ada sosialisasi, perlu ada aplikasi, perlu ada pengamalan dari dua kalimat syahadat yang kita ucapkan ini. Misalnya,
kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini perlu pembuktian bahwa selama ini dalam kehidupan kita betul-betul tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Tidak ada yang kita mintai pertolongan kecuali Allah. Tidak ada yang kita mintai rezeki dan sebagainya kecuali hanya kepada Allah. Ini kita harus buktikan sehingga betul-betul pondasi yang kita bangun ini itu mampu bertahan dan insya Allah bisa berdiri kokoh, bahkan bisa menjadi kelihatan indah. Demikian pula juga dengan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini juga belum cukup kalau hanya sebatas kita ucapkan, tapi kita harus buktikan akan syahadat yang kedua ini. Bagaimana cara membuktikannya? Salah satu di antaranya adalah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sebagai bukti akan kecintaan kita kepada Nabi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita perkuat syahadat kita, baik syahadat pertama maupun syahadat kedua. Ini semata-mata membangun pondasi yang kuat untuk membangun bangunan yang ada di atasnya. Kemudian komponen yang kedua, sebuah bangunan itu setelah pondasi kita siapkan, maka selanjutnya kita butuh tiang. Tiang ini sangat menentukan akan terbangunnya sebuah bangunan. Nah, dalam hubungannya dengan rukun Islam, maka yang menjadi tiangnya adalah salat 5 waktu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Ini sudah sangat jelas disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi mempertegas dengan mengatakan, wa man aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa yang menegakkan tiangnya, maka dia menegakkan agamanya. Artinya barang siapa yang istiqomah dengan salat waktunya, berarti dia insya Allah kuat keislamannya, kuat agamanya. Tetapi sebaliknya kata Nabi, wa man tarakaha faqad hadamat din. Barang siapa yang meninggalkannya atau tidak menunaikan ibadah salat, maka sungguh ia telah meruntuhkan agamanya. Artinya orang-orang yang tidak menunaikan ibadah salat, dengan sendirinya dia melemahkan, bahkan dapat menghilangkan keislaman dalam dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu saya berpesan juga kepada seluruh saudara-saudara semuanya yang mengaku umatnya Nabi, yang mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, maka mari jaga salat 5 waktu kita, apapun dan bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada, ketika kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapnya melalui ibadah salat ini, maka mari kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para pecinta zakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, sebuah bangunan itu setelah ada pondasi, setelah ada tiang, maka kita butuh, apa yang kita butuhkan? Kita butuh dinding. Dinding ini tujuannya untuk melindungi dari berbagai macam gangguan-gangguan, angin yang kencang, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam rukun Islam, yang menjadi dindingnya adalah puasa.
Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai, menjadi dinding. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala setiap tahun telah mewajibkan kita untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita ingin keislaman yang kita anut ini, keislaman yang ada dalam diri dan hati kita ini, agar tetap terjaga dari segala macam gangguan-gangguan, maka hendaknya kita lindungi keislaman kita, yaitu dengan menunaikan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Bahkan agar dinding yang kita sudah pasang di bangunan itu bisa lebih baik lagi, maka tentu kita tambahkan dengan puasa-puasa yang sifatnya tidak wajib, atau kita sebut dengan puasa sunnah, dan insya Allah itu bisa lebih menguatkan lagi dinding-dinding yang insya Allah akan kuat juga menjaga segala hal-hal yang tidak diinginkan untuk mengganggu keislaman kita. Kemudian selanjutnya, setelah ada pondasinya, ada dindingnya, ada tiangnya, komponen selanjutnya dalam sebuah bangunan yaitu perlu ada akses keluar masuk. Ya, baik itu orang, baik itu udara dan lain sebagainya. Ya, harus ada akses keluar masuk. Tujuannya apa? Tujuannya agar rumah kita bisa menjadi sehat. Jadi rumah itu harus ada ventilasi udaranya, harus ada pintunya, harus ada jendelanya. Nah, dalam rukun Islam yang menjadi akses keluar masuk rumah ini, untuk ventilasi udara, untuk pintu, untuk jendela, yang tujuannya untuk agar rumah kita itu menjadi sehat, bukan hanya sebatas ini tapi menjadi sehat, maka dalam rukun Islam yang menjadi ventilasinya, akses keluar masuknya adalah zakat. Inilah fungsi zakat dalam rukun Islam, yaitu memberikan kebaikan-kebaikan keislaman yang kita anut. Kalau diibaratkan tadi sebuah bangunan, maka semua isi yang ada dalam rumah itu, khususnya ya manusia yang tinggal, insya Allah ya, dia akan selalu menjadi sehat, selalu sehat. Kenapa? Karena akses udara keluar masuk, dan ini tentu sangat dibutuhkan bagi kesehatan tubuh kita. Demikian pula juga apabila keislaman kita ingin sehat, apabila ingin baik, salim, selamat terus, maka perlu menunaikan ibadah zakat. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada seluruh saudara-saudara sekalian, sebagai seorang muslim yang diamanahkan oleh Allah, dititipkan oleh Allah harta yang banyak, maka jangan lupa pada harta itu Allah amanahkan untuk disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam harta yang kita miliki ada hak-hak orang-orang yang sangat membutuhkan sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah zakat ini adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal, menunaikan kewajiban zakat, berarti kita sudah melaksanakan kewajiban kita, sudah memenuhi daripada rukun Islam. Sementara dimensi vertikalnya, di mana zakat ini juga sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan untuk keberlangsungan hidup mereka. Inilah aspek vertikalnya atau dimensi sosialnya. Oleh karena itu, karena zakat ini memiliki
banyak manfaat baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan, mari kita semuanya tunaikan ibadah zakat. Kalau di bulan suci Ramadan, ya, zakat yang diwajibkan bagi kita adalah zakat fitrah atau zakat fitri. Tapi selain dari itu, di setiap saat, setiap waktu, seperti yang saya sudah sampaikan pada edisi sebelumnya, bahwa zakat yang diwajibkan kepada kita ini ada namanya zakat mal atau zakat harta, dan kewajiban untuk menunaikannya ini kapan saja kita diperintahkan, karena memang sudah ditentukan aturan-aturan atau syarat-syarat kewajiban menunaikan ibadah zakat mal khususnya. Oleh karena itu, sekali lagi, mari saudara-saudara sekalian, jangan biarkan harta yang kita miliki di dunia nanti di yaumil akhir menjadi lawan bagi kita. Bagaimana caranya? Ya, keluarkan zakatnya, bahkan tambahkan dengan infak, sedekah, dan amal kebaikan yang lain terkait dengan harta yang kita miliki. Insya Allah di yaumil akhir nanti harta kita akan menjadi kawan, bahkan bisa menyelamatkan kita, bahkan bisa menjadi jalan untuk kita mendapatkan kebahagiaan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta zakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, sebuah bangunan, ya, sudah ada pondasinya, sudah ada tiangnya, sudah ada dindingnya, sudah ada pintu, jendela, dan ventilasi udaranya. Maka satu lagi, dan ini sangat penting, ya, sebab kalau tidak ada yang satu ini, ya, bagaimanapun kokohnya bangunan itu, bagaimanapun kuatnya bangunan itu, tapi kalau yang satu tidak ada, maka masih ada hal-hal yang bisa merusak ketenangan dalam rumah itu. Yang saya maksud adalah atap. Ya, atap ini sebagai penyempurna dari sebuah bangunan. Atap ini, sebagaimana kita lihat pada umumnya, itu jauh lebih besar daripada bangunan. Ini menandakan bahwa haji ini adalah penyempurna bagi keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena saya ingin mengajak juga bagi Bapak Ibu yang diberikan kemampuan dari segi harta dan kemampuan-kemampuan yang lain, maka jangan diabaikan, ya, perintah menunaikan ibadah haji ini, karena sekali lagi bahwa ibadah haji ini adalah penyempurna akan keislaman kita. Apalagi, ya, bagi saudara-saudaraku yang diberikan nikmat harta yang banyak, sekalipun dalam menunaikan ibadah haji ini memang perlu waktu, ya, perlu biaya yang banyak. Namun dengan demikian tetap kita berusaha, ya, bagaimana kita bisa menunaikan ibadah haji ini. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekira inilah kajian kita pada kesempatan yang mubarakah ini dengan tema kedudukan zakat dalam rukun Islam. Sudah sangat jelas bahwa ibadah zakat yang telah Allah perintahkan kepada kita, yang masuk dalam rukun Islam ini, ya, kedudukannya sangat urgen, sangat penting, di mana tadi disampaikan bahwa zakat ini sebagai akses keluar masuk udara, manusia, dan perbuatan-perbuatan lain. Ini menunjukkan bahwa zakat itu juga punya peran yang sangat penting dalam kesempurnaan keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting lagi, bahwa Islam kita ini akan menjadi baik, akan menjadi sehat. Salah satu yang menyebabkan adalah kita menunaikan ibadah zakat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa da'wah wal irsyad, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.